Halo teman-teman ATLM Indonesia. Materi kali ini hematologi 2 membahas tentang leukemia. Nah, materi ini merupakan materi yang dapat teman-teman pelajari terutama bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Di channel ATLM Indonesia ini merupakan channel media pembelajaran online bagi ahli teknologi laboratorium medik Indonesia. Jadi selamat teman-teman untuk melihat dan menyimaknya materi sebagai berikut. Oke, kita mulai teman-teman dari apa itu leukemia. Nah, leukemia adalah penyakit keganasan yang ditandai oleh proliferasi dan penimbunan sel-sel hematopoietik lain dalam sumsum tulang. Sel abnormal ini dapat menyebabkan kegagalan sumsum tulang. Hitung sel darah putih, sirkulasi meninggi dan menginfiltrasi organ lain. Nah, ini seperti ini, jadi peningkatan leukosit yang berlebihan di dalam sumsum tulang dan darah tepi. Gambaran umum leukemia mencakup sel darah putih atau leukosit abnormal dalam darah tepi. Hitung sel darah putih total meninggi. Ini secara umum kita membahas apa itu leukemia. Bukti kegagalan sumsum tulang tadi kan ada dibahas di warna oranye itu kegagalan sumsum tulang, misalnya anemia, neutropenia atau trombositopenia, dan keterlibatan organ lain, hati, limpa, limfonodi, meningen, otak, kulit, dan testis. Ini juga akan mungkin terpengaruh gara-gara si produksi dari sel yang berlebihan ini. Nah, kita masuk ke penyebab leukemia. Pertama itu adalah radiasi. Ini hal yang paling banyak kejadian pada leukemia. Misalnya sinar dengan panjang gelombang pendek, yaitu sinar gamma, sinar beta, dan lainnya. Iradiasi adalah leukomogenik. Jadi kalau kena ini bisa menyebabkan leukemia. Insiden leukemia meninggi pada ahli ronsen dan bekerja dengan radium atau Ra, dan penduduk yang lolos peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi ini yang berisiko terkena leukemia atau insidennya yang tinggi. Insiden leukemia akut juga meninggi pada pasien spondilitis ankilosa yang diterapi iradiasi. Nah, jadi kena radiasi. Dan juga pada anak-anak yang mendapatkan radioterapi untuk mengecilkan timus. Jadi berbahaya sekali ya radiasi ini ya. Insiden leukemia akut dan kanker pada anak-anak juga meninggi apabila in utero ibunya mendapat radiasi. Artinya si anak ini pada saat waktu dari janin, ibunya yang hamil, ibunya terkena paparan atau terkena radiasi, sehingga si anaknya ini berisiko kena leukemia. Nah, ini simbol radiasi mengenai sel-sel, maka selnya akan berubah dari sel normal menjadi sel leukemia. Ini akan ada dua ini, yang sebelah kiri itu normal, banyak eritrositnya, leukositnya sedikit. Pada leukemia leukositnya bertambah jumlahnya, eritrosit berkurang. Nah, ini contoh pada sediaan hapus darah tepi. Juga ini dan juga ini. Jadi di sini terlihat
pada gambar-gambar di atas yang itu tadi dijabarkan ke bawah, terlihat bahwa jumlah leukositnya meningkat drastis di dalam darah tepi. Ya kan? Kita masuk ke penyebab leukemia. Disebabkan oleh yang kedua zat kimia. Tadi radiasi, ini oleh zat kimia. Misalnya benzen atau benzena. Zat ini merupakan leukomogenik. Jadi zat yang menyebabkan leukemia. Kemudian yang kedua virus. Misalnya virus Epstein-Barr. Leukemia dan limfoma diduga disebabkan oleh virus-virus, terutama golongan ongkorna dari virus RNA. Misalnya tadi kan virus Epstein-Barr. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor genetik. Jadi yang penyebab leukemia yang keempat, faktor genetik. Misal sindrom Down. Jumlah kromosom 47. Ini adalah orang dengan kelebihan kromosom. Kromosomnya yang idealnya itu adalah 46 atau 46 bagi 2, 23 pasang. Ini ada 47. Fanconi dan defisiensi imun tertentu juga bisa menyebabkan leukemia. Bangsa Yahudi mempunyai insiden leukemia akut yang lebih tinggi dari bangsa lain. Nah, ini kita bisa melihat benzen AML leukemia lawsuit, lawyers handling claim nationwide. Nah ini, jadi benzen itu menyebabkan AML, akut myelocytic leukemia, myeloblastic leukemia. Kan? Kemudian danger contain benzen cancer hajat. Jadi benzena ini menyebabkan kanker. Nah ini benzena dapat mengubah susunan dari protein dan DNA sehingga proteinnya mengalami kerusakan. Sindrom Down bisa juga, atau yang terakhir adalah virus Epstein-Barr. Nah, oke, tadi penyebab leukemia ada 4. Kemudian kita pindah ke klasifikasi leukemia. Pertama, menurut maturitas atau kematangan atau kecepatan timbulnya gejala, yaitu leukemia akut dan leukemia kronis. Nah, jadi akut ini terjadinya awal-awal, cepat mendadak. Kalau kronis ini lama, bertahun-tahun. Yang kedua, menurut sel yang predominan dibagi menjadi leukemia limfoid atau limfoblastik atau limfositik, karena yang dominannya adalah seri limfosit. Kemudian yang kedua, leukemia non limfoid atau mieloid atau granulositik, ya, atau myeloblastik. Sama, jadi serinya seri selain limfosit. Jadi ada 2, nanti kalau dikombinasikan dengan yang maturitas, jadi predominan ditambah maturitas, terbentuklah nanti beberapa leukemia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini leukemia akut. Jadi kan leukemia akut nanti ditambah dengan sel predominannya limfoblastik, makanya nanti leukemia limfoblastik akut. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Nah, ini pada prinsipnya dibagi menjadi 4. Kronik limfositik leukemia atau CML. Kronik myeloid leukemia atau CML. Ini kan tadi CLL maksudnya, tadi CLL, yang kedua CML. Jadi CLL untuk limfositik, CML untuk myeloid. Dan yang di bawahnya akut limfositik leukemia atau ALL. Sementara yang satunya akut myeloid leukemia atau AML. Jadi ALL, CML, CLL, CML. Jadi ada 4. Kita masuk ke leukemia limfoblastik akut atau limfositik atau sama saja. Jadi lebih arahnya ke limfoblastik karena banyak sel-sel yang blast. Jadi bisa disebut dengan LLA atau ALL.
Ini dijumpai pada anak-anak 80%. Karena akut kan, jadi dijumpai pada anak-anak. Usia puncak 3-4 tahun. Gejala klinisnya mulai secara mendadak. Gejala klinis ini pertama karena kegagalan sumsum tulang, yaitu pucat, lemas, ini disebabkan karena anemia. Yang kedua demam, infeksi, ini disebabkan karena gangguan fungsi leukosit. Dan yang ketiga perdarahan atau mudah berdarah. Purpura. Purpura itu ada bintik-bintik di sekujur tubuh. Baik itu petechiae, itu yang kecil-kecil itu. Dan yang agak besar adalah ecchymosis. Jadi kalau sudah ecchymosis besar-besar nanti di sekujur tubuh. Ya mirip-mirip seperti bekas digigit nyamuk merah-merah. Ini karena trombositopenia. Kemudian lagi karena infiltrasi ke organ, yaitu berupa nyeri tulang, lymphadenopati, splenomegali sedang, hepatomegali, sindrom meninggal, yaitu sakit kepala, muntah, penglihatan kabur, dan nausea. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan leukemia limfoblastik akut. Kemudian lanjut kita ke pemeriksaan laboratorium pada ALL. Ini adalah yang utama bagi kita teknologi laboratorium medik. Pertama, anemia normokrom normositik. Ada yang mengatakan anemia normokromik, normositik, sama saja. Dan anemia sangat menyolok dengan retikulosit rendah. Nah, kalau kasusnya di lain, misalnya kurang besi atau talasemia, anemianya normokromik normositik. Misalnya kalau penyakitnya ini perdarahan misalnya, tapi retikulosit akan meningkat. Atau pada kasus-kasus lain retikulosit biasanya normal atau meningkat. Kalau ini malah retikulositnya rendah karena apa? Tempat tumbuhnya retikulosit itu sudah mengalami pengurangan karena infiltrasi. Yang kedua, hitung jumlah leukosit bisa mencapai 500.000. Nah, kita teman-teman bisa membayangkan nilai rujukan atau nilai normal leukosit itu ada yang mengatakan 6.000 sampai dengan 10.000, ada yang mengatakan 5.000 sampai 10.000 atau 6.000 sampai 11.000. Ini 500.000. Jadi naiknya berlipat-lipat, 50 kali lipat. Tetapi kadang bervariasi jumlahnya. Yang ketiga, trombositopenia. Jumlah dapat bervariasi tergantung infiltrasi sel leukemik. Semakin infiltrasinya meluas, maka trombositopenia akan lebih parah. Kita pindah ke hitung jenis. Ditemukan limfoblast sebagai sel predominan yang mencapai 50 sampai dengan 90%. Artinya di sini hanya lebih terlihat dan dominan itu adalah limfosit semua, yaitu limfosit muda. Dengan ciri-ciri limfosit muda, ada anak intinya, kemudian kromatinnya halus. Nah, ini kita bisa melihat di gambar seperti ini. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, serta gambar keempat. Jadi gambarannya hanya limfosit saja paling banyak ditemukan. 50-90%. 90% lah yang paling banyak sekali. Artinya sisanya sel-sel lain cuma 10%. Nah, berdasarkan itu, untuk mempermudah ALL, maka diklasifikasikan menurut FAB. French, American, British, yaitu terbagi menjadi uraian tipe L1, L2, L3. Jadi dibagi menjadi tipe L1, L2, L3. Nah, kita bisa melihat di sini tipe L1, penampilan homogen, ukuran sel kecil dan uniform, anak inti tidak ada, sitoplasma sedikit. Jadi kalau L1 ini kalau kita mengasumsikan ini adalah sel limfosit
T yang dominan karena kecil dan uniform. Sementara tipe L2 itu adalah penampilan heterogen, ukuran sel besar dan variabel. Kemudian anak inti ada, sitoplasma variabel. Berarti ini kita berasumsi tipe L2 ini ke arah limfosit B. Nah, tipe L3 itu penampilan homogen, ukuran sel besar tapi uniform. Anak inti ada, sitoplasma banyak, kadang ada vakuole. Ini lebih berasumsi arahnya kita ke arah plasmasit atau plasma sel. Tipe L3 ini. Oke, kita pindah ke leukemia selanjutnya, yaitu leukemia myeloblastik akut. Nah, klasifikasi menurut FAB, French American British, mulai dari M0 sampai M7. Jadi ada 8. Pertama, komponen granulositik predominan. Ini adalah seri dari granulosit yang dominan, yaitu M0 myeloblastik tanpa maturasi. Sel blast tanpa granula dengan batang awor atau granula azurofil. Ini M0. Sementara M1 myeloblastik dengan maturasi lebih dari 50% sel myeloblast dan promyelosit. Ditemukan pseudo anomali Felger-Huet dan granulasi kurang. Jadi pseudo anomali Felger-Huet ini sel neutrofil dengan 2 segmen. Kemudian kita pindah ke M2. Promyelosit hipergranula, batang awor ada. Leukemia ini bisa menyebabkan disseminated intravascular coagulation DIC. Nah, ini ada DIC. Jadi M2 ini plus DIC. Kemudian M3, promyelosit dan myelosit dengan granulasi ada tanpa batang awor. Sel dominan myelosit dan metamyelosit dan disertai juga seri lain. Jadi kalau kita melihat dari granulositik ini kita bisa melihat bahwa yang pertama itu hanya myeloblast, yang kedua yang M0 itu myeloblast saja, M1 myeloblast dengan promyelosit, M2 promyelosit ya kan hipergranula, kalau M3 promyelosit dan myelosit. Kita pindah ke komponen monositik predominan, yaitu lanjut ke M4 myelomonositik. Promonosit dan monosit merupakan 20% sel dominan dan myeloblast dan promyelosit 20% dari seri lain. Jadi di sini myelositnya tinggi. Tapi di sini yang utama adalah monositnya yang paling tinggi. 20% ya promonosit dan monosit. Kemudian masuk ke M5. M5 ini lebih tinggi lagi adalah karena ini adalah monositik. Artinya dia lebih yang paling banyak adalah monosit nanti. Yang mendominasi monosit dan granulosit kurang dari 10%. Jadi kalau M4 tadi campuran monosit dan granulosit. Kalau M5 ini hanya monosit yang dominan. Kita pindah ke komponen erythropoietik predominan. Ini gambarannya M6 lanjutan dari M5. Erythroleukemia. Jadi leukemia karena gangguan pada eritrosit. Sumsum tulang tuh 50% seri eritrosit. Myeloblast dan promyelosit 30%. Jadi yang paling banyak adalah seri eritrosit. M7 megakaryositik leukemia. Sumsum tulang sel yang predominan megakaryosit dengan peningkatan yang berarti. Jadi ini trombosit leukemia, trombosit M7 ini. Tampak megakaryosit berbentuk abnormal. Darah perifer terjadi jumlah trombosit sangat tinggi, trombositemia. Jadi kalau kita dari sini kita menyimpulkan untuk M4 tadi monosit dengan promyelosit, M5 hanya monosit.
M6 itu eritrosit yang dominan, M7 adalah seri trombosit atau megakaryosit seri. Nah, ini kita bisa melihat gambarnya di sebelah teman-teman. Ini adalah gambar leukemia myeloblastik akut yang mana dominan sel-sel seri dari granulosit, monosit, dan eritropoietik dominan. Kita pindah ke kejadian LMA, leukemia myeloblastik akut. Leukemia myeloblastik akut dijumpai pada orang dewasa. Gejala klinis sama dengan leukemia limfoblastik akut. Khusus M4 dan M5 juga ada gejala hipertrofi dan infiltrasi gusi. Ditemukan hiatus leukemicus, yaitu peningkatan jumlah sel-sel seri granulosit muda, yaitu mieloblast dan promyelosit, disertai dengan peningkatan jumlah batang dan segmen. Tetapi jumlah mielosit dan metamyelosit sedikit sekali sehingga terdapat suatu kekosongan pada hitung jenis. Jadi hitung jenis seperti ini polanya hiatus leukemicus. Mudanya banyak, yang setengah mudanya sedikit, yang tuanya itu banyak. Itu kisahnya. Kemudian kita ke pemeriksaan laboratorium. Leukosit biasanya ditemukan leukositosis. Fase permulaan sebagian besar kasus jumlah leukosit 20.000 sampai 50.000 per milimeter kubik darah. Sedangkan sebagian kecil kasus jumlahnya bisa dalam batas normal. Tetapi kadang-kadang mencapai 500.000 per milimeter kubik darah. Untuk hematokrit kurang dari normal. Anemia normokromik normositer, anisositosis, poikilositosis. Jadi variasi ukuran dan variasi bentuk dari eritrosit. Kadang terjadi retikulositosis dan polikromasi. Untuk trombosit kurang dari normal mencapai 10.000 hingga 100.000 per milimeter kubik darah. Sedikit sekali rombositopenia. Bentuknya kadang irreguler dan abnormal. Kemudian pemeriksaan laboratorium kita lanjut lagi. Untuk hitung jenis, mieloblast jumlahnya meningkat sampai 30%. Promyelosit jumlahnya meninggi juga. Mielosit jumlahnya sedikit. Metamyelosit jumlahnya kecil. Batang jumlahnya meningkat, segmen jumlahnya meninggi atau meningkat. Ini yang dikatakan dengan hiatus leukemicus. Paling muda itu tinggi, yang setengah matur itu sedikit, yang matur sekali tinggi. Oke, kita pindah. Ini adalah hiatus leukemicus. Secara umum kita kisahkan. Bentuk mudanya banyak sekali dibanding bentuk agak tuanya. Mielosit dan metamyelosit sedikit sekali. Lalu bentuk tua banyak sekali. Neutropil batang dan segmen. Nah, seperti tadi yang gambaran di hitung jenis. Keadaan ini di mana seakan-akan terdapat suatu kekosongan pada hitung jenis disebut hiatus leukemicus. Merupakan ciri khas dari leukemia mieloid akut. Kadang diperlukan peroksidase staining, pewarnaan peroksidase, pewarnaan sitokimia pada hematologi. Untuk mengetahui sel muda itu mieloblast dan monosit atau limfoblast. Jadi membedakan seri penghasil granula yang memiliki peroksidase dengan seri yang tidak memiliki granula atau tidak memiliki peroksidase. Kecuali mieloblast dan monosit, seri granulositik dan monosit lainnya, ya kan, memberikan hasil positif terhadap peroksidase staining. Jadi di sini yang sel-sel muda mieloblast dan monoblast itu tidak memiliki peroksidase, tapi bila yang lebih tua
itu ada memiliki peroksidase. Nah, ini keliru kecuali myeloblas dan monoblas maksudnya. Nah, seperti itu. Lanjut kita perbedaan LLA dan LMA. Pada leukemia limfositik akut tidak ditemukan batang awar karena batang awar hanya ditemukan di seri dari granulosit. Dan pewarnaan LAP, leukosit alkalin fosfatase normal. Tadi kan peroksidase dia tidak ada, kalau yang lain ada, yang di apa namanya LMA ada. Sedangkan pada leukemia mielositik akut ditemukan batang awar. Jadi ada batang awar di dalam sitoplasma. Dan pada pemeriksaan LAP tidak atau sangat rendah, ya kan? Ya, jadi beda ini. LAP normal kalau di leukemia limfositik, kalau di leukemia mielositik akut itu tidak ada atau sangat rendah. Nah, tadi beda dengan di peroksidasenya. Peroksidasenya kalau di seri limfosit tidak ada, tapi kalau seri myeloblas atau dalam arti granulosit, monosit itu ada. Nah, ini perbedaan LLA dan LMA dari leukemia keduanya tadi, limfositik dan myelositik. Oke, itu saja teman-teman. Selesai sudah materi kita mengenai leukemia dan leukemia akut, membahas limfositik dan myelositik akut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video lainnya di playlist saya di channel ATLM Indonesia ini. Oke, itu saja. Saya Ahmad Le pamit. Bye.